Halo guys, saya Vicky dan kisah saat ini akan membahas mengenai merantau. Kira-kira enak gak sih merantau? Terus pernah gak kangen sama keluarga? Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita dengarkan. Merantau adalah hal yang menyenangkan sekaligus menyedihkan. Karena dengan merantau, kita justru akan lebih menghargai arti sebuah kebersamaan ketika kita kembali lagi di tempat kita. Justru walaupun jauh di mata, kita akan tetap selalu dekat di hati karena akan dipersatukan lewat setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, sedihnya kita nggak bisa leluasa untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Karena yaitu jarak sangat memisahkan. Tapi kembali lagi, doa yang menyatukan. Merantau itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Jadi enaknya gini, ketika kita merantau, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, menambah relasi, dan mungkin ada beberapa hal yang tidak kita dapatkan sebelum kita merantau, bisa kita dapatkan di saat kita merantau. Kita bisa lebih mengenal budaya orang lain, karena kita bertemu dengan orang-orang yang baru di sana. Kemudian nggak enaknya itu, ketika kita kangen orang tua, ketika kita kangen sanak saudara, ketika kita kangen orang-orang yang kita cintai, yang biasanya sebelumnya ketika kita kangen dengan gampangnya kita berjumpa dengan mereka. Tapi di tanah rantau, hal itu tidak akan terjadi. Yang bisa kita lakukan yaitu memendam rasa kangen, menunggu saat yang pas untuk kita bertemu dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kangenin, seperti itu. Ketika merantau, aku dianterin sama papa sampai bela-belain cuti 1 bulan buat nemenin putri tercintanya di sana. Tapi semua hal harus aku lakuin sendiri karena menurut papa setelah sebulan itu papa akan ninggalin aku dan balik ke Manado lagi. Jadi setelah papa balik Manado, di hari pertama itu aku kayak orang linglung. Aduh, mau ngapain, gak ada papa. Oh, jadi ternyata gini ya kalau di rantau, jauh dari orang tua. Jadi pokoknya apa-apa serba sendiri, guys. Kalau kangen sama keluarga, ya pasti kangen banget. Siapa coba anak rantau yang merantau jauh dari keluarga terus nggak kangen? Itu pasti bohong besar. Karena semua anak rantau pasti kangen sama keluarganya. Di bulan pertama merantau tuh aku biasa aja. Pas sebulan, oh gini ya jadi anak rantau, apa-apa aku urus sendiri. Mulai dari pendaftaran universitas yang awalnya aku tuh nggak tahu kampusnya seperti apa, lihatnya cuma di Google doang. Datang di kampus itu dan kampus itu gede banget dan aku nggak kenal satu orang pun di sana dan aku harus tetap daftar di situ. Gimana dong kalau jadi kalian, guys? Ini pertama kali loh daftar di kampus yang bukan di daerah kita, tapi di tempat orang, jauh dari keluarga. Tapi aku mencoba beranikan diri. Ya, walaupun gak berani, emang harus berani karena ini udah pilihan aku. Jadi aku masuk di situ, aku daftar, singkat cerita aku keterima, udah laluin berapa banyak proses, dan aku mulai kuliah di sana. Otomatis tugasnya berbeda, guys. Nggak kayak waktu aku kuliah S1 dulu. Sekarang tuh tugasnya lebih banyak lagi. Dan ternyata di situ aku baru sadar aku butuh perhatian ekstra dari keluarga. Pernah waktu itu karena aku kelelahan banget ngerjain tugas, aku sampai demam.
Nah guys, waktu itu belum corona ya guys, jadi demam berarti B aja dong. Pada suatu hari ketika aku ngejalanin proses, ketika aku mau menyelesaikan studi aku untuk tesis. Nah di situ bener-bener aku kangen banget sama mama sama papa. Aku sampai nangis sendiri di dalam kamar, orang bego, nangis. Tuhan, aku pengen ketemu mama, ketemu papa. Kalau kayak gini tuh aku pengen banget dipeluk dulu baru ngerjain tesis. Tapi ya nggak bisa guys. Cara aku untuk menyampaikan rasa kangen aku tuh kepada mereka tuh aku sampaikan lewat doa. Aku bilang, Tuhan jagain mama, jagain papa, agar kelak nantinya waktu akan mempertemukan kami keluarga di saat yang tepat, di momen yang tepat, sehingga rasa kangen ini bisa terobati. Kalau misalnya berbicara kangen ya, aku always kangen sama mama papa. Nggak ada sedetik pun aku nggak kangen sama mereka. Jadi ketika aku menjadi anak rantau, di situ aku benar-benar tahu bahwa perhatian dari kedua orang tua itu sangat berarti. Itu sebagai penguat buat aku selama aku di rantau. Pokoknya menurut aku tuh perhatian sama kasih sayang, support dari orang-orang tersayang kita tuh sangat penting ketika kita ada di rantau. Bagi orang-orang yang sementara berencana untuk merantau, pesan aku ya merantau lah. Karena dengan merantau, kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian bisa menemukan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum kalian dapatkan ketika kalian berada di zona nyaman. Tapi ketika merantau, kalian harus benar-benar menyiapkan diri kalian, karena di sana tetesan air mata ketika kangen orang tua, kangen teman-teman, dan kangen orang-orang tercinta itu akan menjadi hal yang biasa. Tetapi dengan kita merantau, kita akan memiliki pengalaman yang luar biasa yang di dalamnya itu berisikan kisah pilu dan bahagia. Tapi ketika itu kita akan mendapatkan pelajaran hidup dan akan menjadi bekal kita kelak untuk masa depan. Jadi ayo merantau, gak usah takut, jangan tinggal di zona nyaman kalian guys. Dan pesan aku untuk teman-teman yang sementara di rantau, tetap semangat. Aku yakin kalian pasti bisa menahan rasa rindu kalian kepada orang-orang yang kalian sayangi. Tapi satu hal, kalian harus ingat apa tujuan pertama kalian untuk merantau. Ngejar cita-cita kah, ngebahagiain orang tua kah, atau apa itu. Dan kalian pastikan jangan lupa jalan pulang. Oke? Guys, itu tadi sedikit kisah dari Mena mengenai merantau. Semoga bermanfaat bagi kalian, apalagi yang mungkin punya rencana untuk merantau atau yang sementara merantau. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya dengan kisah yang menarik.